Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel serba-serbi Microsoft Office dan SPSS. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tutorial tentang uji independensi test dengan syarat asumsi normalitas sudah terpenuhi. Bersama saya Saiful Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang tadi sudah diinformasikan bahwa di video kali ini kita akan melakukan tutorial uji independensi test dalam penelitian kuasi eksperimen di SPSS. Video ini sekali lagi merupakan rangkaian video dari video-video sebelumnya terkait penelitian kuasi eksperimen. Jadi Anda jangan dulu tonton ini sebelum video yang lain Anda tonton supaya memahami alur dalam penelitian kuasi eksperimen. Nah, uji independensitas ini dilakukan terhadap hasil post-test dari kedua kelas. Oke. Jadi, hasil post-test kelas eksperimen dan kelas kontrol itu akan kita bandingkan dengan asumsi datanya itu sudah berdistribusi normal. Gitu ya. Asumsinya itu. Jadi, kita melakukan uji independensitas ini untuk melakukan uji beda terhadap rata-rata kelas hasil post-test, kelas eksperimen, dan kelas kontrol. Nah, kalau nanti terbukti bahwa kedua hasil post-test itu berbeda dan signifikan perbedaannya, maka untuk uji efektivitas kita melakukan uji N-gain, gitu ya. Tapi kalau diketahui hasil dari uji independensitas ini tidak berbeda atau perbedaannya itu tidak berbeda tapi perbedaan tidak signifikan, maka itu sudah bisa disimpulkan bahwa hasil penelitian kuasi eksperimen itu tidak efektif, gitu ya. Dan kita langsung menuju ke lembar kerja Excel di mana data yang akan kita uji tersedia. Oke, ini datanya. Dan sekali lagi datanya ini supaya ada kesinambungan informasi, data yang digunakan oleh saya itu sama dalam data uji normalitas, uji homogenitas yang sudah diutarakan di video sebelumnya. Nah, ini data yang akan kita lakukan uji independensi test, gitu ya. Dipilih uji independensi test karena kita melakukan akan menguji beda dua data dari sumber yang berbeda, yaitu satu hasil post-test kelas kontrol dan satu lagi hasil post-test kelas eksperimen. Judul penelitiannya masih sama. Ya. Jadi data ini kita kopikan ke Windows SPSS Data Editor yang sebelumnya kita sudah punya. Jadi tidak perlu kita buat lagi datanya. Oke, kita langsung menuju ke Windows SPSS Data Editor. Nah, ini Windows Data SPSS-nya, gitu ya. Jadi sama seperti tadi dengan yang di Excel. Ada sekitar 48 kasus gitu ya, dengan 3 variabel kelas, variabel pre-test dan post-test. Tapi yang akan kita uji adalah post-test, gitu ini ya. Bedanya. Sekali lagi, asumsi data yang harus terpenuhi itu adalah datanya berdistribusi normal. Jadi uji bedanya bisa dilakukan dengan statistik parametris kalau asumsi normalitas data terpenuhi. Nah, bagaimana cara mengujinya? Di SPSS kita masuk ke menu Analyze, lalu kita masuk ke menu Correlate, maksud saya Compare Mean, ya. Compare Mean, lalu kita pilih yang Independent Sample T-Test. Ya, jadi Analyze, Compare Mean, Independent Sample T-Test. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, untuk tes variabel, jadi yang akan kita uji beda itu adalah nilai post test. Masukkan ke sini. Lalu untuk grouping variabel itu berdasarkan kelompok. Atau karena di dalamnya ada kelompok kontrol, kelompok eksperimen. Gitu. Nah, kita define group.
Kan tadi grupnya ada 2 ya, 1 kodenya itu dan 2. Lalu continue. Kalau sudah, kita lihat di option itu standarnya confident interval percentage atau tingkat kepercayaan itu 95%. Nah, kita continue. Yang lain tidak perlu itu sudah defaultnya seperti itu, kita langsung oke saja. Nah, ini output hasil t-testnya. Untuk di tabel pertama, ini hanya informasi umum saja bahwa kelas kontrol itu jumlahnya 24 orang dengan rata-rata 75,17. Sementara untuk kelas eksperimen, jumlah siswanya sama 24 dan jumlah nilai rata-ratanya 81,08. Nah, kalau kita lihat di tabel ini, ada perbedaan rata-rata di antara kelas kontrol dan kelas eksperimen, gitu ya. Di mana kelas eksperimen lebih besar daripada kelas kontrol. Hanya apakah perbedaannya ini signifikan, nyata atau tidak? Nah, kita perlu interpretasi di tabel yang kedua, yaitu tabel independent sample t-test. Nah, yang pertama yang harus kita perhatikan itu di sini ada 2 baris, ada equal variance assume, equal variance not assume. Kita pilih yang mana tergantung datanya homogen atau tidak. Jadi kalau datanya homogen, kita ambil yang baris ini untuk interpretasi. Kalau datanya tidak homogen, kita ambil baris yang ini. Nah, kalau kita lihat di Levene test for equality of variance, kita lihat nilai signifikasinya ini lebih besar daripada 0,05. Berarti bisa diasumsikan bahwa data itu homogen. Jadi asumsi homogenitas bisa terpenuhi sehingga kita untuk menginterpretasi apakah perbedaan ini signifikan, nyata atau tidak, kita lihat di baris pertama. Nah, dari mana yang kita lihat? Kita lihat yang nilai ini. Jadi sebetulnya bisa 2, bisa kita lihat nilai T ini nanti dibandingkan dengan T tabel, atau lihat nilai signifikasi to tilde-nya. Nah, kita lihat yang ini. Pedomannya apa? Pedoman interpretasinya. Kalau nilai signifikasinya ini lebih besar daripada 0,05, maka HO diterima. Dalam konteks ini, HO menyatakan rata-rata kedua kelas kontrol dan kelas eksperimen tidak berbeda. Artinya sama. Sementara kalau nilai signifikasinya lebih kecil daripada 0,05, atau dalam hal ini two tilde, berarti 0,025 dibagi 2, gitu ya, karena uji 2 sisi, itu lebih kecil dari situ, maka kesimpulannya HO ditolak. Artinya ada perbedaan di antara rata-rata dua kelas eksperimen. Tapi karena di sini nilai 0,145 itu lebih besar daripada 0,025 atau 0,05, maka kesimpulannya perbedaan yang terjadi di antara kelas kontrol dan kelas eksperimen, walaupun di sini berbeda, itu tidak nyata, artinya tidak signifikan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa perbedaan yang terjadi di antara kedua kelas tersebut itu tidak signifikan atau tidak nyata. Imbasnya apa? Berarti kalau untuk penelitian desain kuasi eksperimen atau desain eksperimen berhenti sampai di sini. Artinya kita langsung bisa menyimpulkan bahwa walaupun rata-ratanya berbeda antara kelas kontrol dan kelas eksperimen, dan walaupun kelas eksperimen ini lebih besar daripada kelas kontrol untuk rata-ratanya, tapi karena tidak signifikan, berarti pembelajaran yang dilakukan di kelas eksperimen itu tidak efektif. Kalau dalam hal ini misalkannya penggunaan metode show and tell dalam pembelajaran akhlak itu tidak efektif. Karena rata-rata yang diperoleh antara kelas eksperimen yang menggunakan metode show and tell dalam pembelajaran akidahnya dan kelas kontrol yang menggunakan metode biasa itu tidak jauh berbeda. Nah, gitu ya. Jadi itu kalau perbedaannya tidak signifikan. Tapi kalau nanti perbedaannya signifikan, maka tidak berhenti di sini analisisnya, berlanjut ke analisis endgame untuk melihat lebih jauh tentang apakah
pembelajaran yang dilakukan di kelas eksperimen efektif atau tidak. Tapi kalau untuk kasus ini, karena ini tidak jauh berbeda, gitu ya, perbedaan rata-ratanya, maka bisa disimpulkan sekali lagi model pembelajaran yang dilakukan di kelas eksperimen, yaitu metode show and tell dalam pembelajaran materi akhlak, itu tidak efektif. Mudah-mudahan Anda bisa paham. Kita nanti lanjutkan dengan video uji beda dengan menggunakan atau uji independent sampel dengan menggunakan statistik non-parametrik, yaitu Mann-Whitney U-test. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.